Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحمد وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نشكر الله عز وجل على نعمه كثيرة وعلى فرصة كبيرة وعظيمة في هذا اليوم ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل ورأي السديد. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada sore hari ini kita kembali melanjutkan aktivitas kita, rutinitas kita bersama, yaitu mengkaji matan jurumiyah melalui penjelasan Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Dan tentunya salawat salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, dimanapun berada, kita terhubung kembali melalui platform Zoom meeting ini. Baik. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum fi'il. Ya. Kita telah membahas tentang hukum fi'il. Ya. Fi'il mudhari itu marfu' ya, dengan alasan litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Ya. Itulah penyebab fi'il mudhari di rafa'. Namun dia bisa ternasobkan dan terjazmkan kapan? Ketika kemasukan amil nasab ya, atau kemasukan amil jazm. Maka kita akan kenal di sini amil nasab dan amil jazm. Baik, dimulai dari amil nasab terlebih dahulu. Nah, ini amil yang masuk ke mana? Ke fi'il mudhari'. Qala al-musannifu rahimahullah tabaraka wa ta'ala, telah berkata musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum, semoga Allah merahmati beliau, "Fan-nawasibu asyaratun." Nawasib amil nasab itu asyarah, ada 10. Ya. Ada berapa? Ada 10. Ada 10. Nah, ada 10. Wahia apa saja? Yang pertama, ya, yang pertama adalah an, ya, an. Yang kedua lan, yang ketiga izan, yang keempat kai. Ya. Dan ini adalah amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Kita namai di sini kelompok
Satu. Ya. Kemudian berikutnya lamukai, lamul juhud, dan hatta serta jawab. Naam. Dengan fa, waw, dan juga atau. Nah, ini kita namai dia kelompok 2, yakni amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an. Begitu, dengan bantuan an. Alhasil maksud simpulannya bagaimana? Dia menasabkan fi'il mudhari' tidak dengan dirinya sendiri. Ya. Nah. Baik. Kita baca dulu syarahnya. Amil jazm nanti. Ya. Qala syarih wafaqahullah. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ya, sembari mengatakan qarrara al-musannifu. Nah, qarrara al-musannifu. Qarrara artinya apa? Ya. Nah, mengikrarkan. Ya, mengikrarkan. Penulis rahimahullah itu apa? Menetapkan. Qarrara artinya menetapkan, kama sabaq, ya, sebagaimana yang telah lewat, annal mudhari'a, bahwasanya fi'il mudhari' itu marfu'un dirofa abadan, selama-lamanya. Ya, sebabnya apa? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Fal qa'idatu, maka ya kaidah tersebut mustamirrah. Mustamirrah. Berlaku terus-menerus fihi, di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam fi'il mudhari' tersebut. Ya. Nah, rofa hukumnya. Malam, selama, ya, selama lam yadkhul alaihi nasibun. Fi'il mudhari' itu rofa selama-lamanya, selama penasab au jazimun atau penjazam itu apa? Lam yadkhul, tidak masuk, alaihi, atas fi'il mudhari' tersebut. Ya. Nah, Faqtado dzalika ayyubayyina. Naam. Ay yubayyina awamil apa nih? Awamila an-nasbi. Begitu. Ya. Dan tentu konsekuensi. Iktado artinya konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Maka konsekuensi hal tersebut, ya, menjelaskan amil nasab. Ya. Kan fi'il mudhari itu rofa, kata Imam Ibnu Ajurum, selama-lamanya, ya, kecuali kalau kemasukan amil nasab dan jazm. Maka tentu, ya, itu berkonsekuensi untuk menjelaskan amil nasab itu apa saja. Ya, kita harus dikenalkan amil jazm itu apa saja, harus tahu kita. Begitu ya. Wal jazm allati tadkhul lu alaih, yang mana dia ini amil jazm dan amil nasab masuk kepada fi'il mudhari. Gitu ya. Nah. Fasaqi hadhil jumlah. Fasaqi hadhil jumlatu fin nawasib wal jawazim. Ya. Nah, maka ini menjadi apa? Nah, menjadi sebab rusaknya kalimat ini karena terdapat faktor dan penasab.
Begitu. Saqi hadhil jumlah. Baik. Fasak, ya. Dijelaskan. Fanawasib syarah. Penasab fil mudhari itu ada berapa? 4. An, lan, terus ila akhiri ma, ya. Ma apa tuh? Ma dzakara. Ya, apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jurum, ya kan? Wala mukai, lamukai dinamakan oleh para ulama nahwu, ya, tusama dan nuhah lamat ta'lil, ya. Lamukai itu punya nama, namanya lam ta'lil, begitu ya. Wa udifta ilakai, begitu. Afwan, wa udifat ila kai. Dia disandarkan kepada kai. Kenapa? Li'annaha, karena dia takhlufuha. Nah, takhlufuha, karena kai itu bisa memberikan manfaat, ya, ya, memberikan manfaat fi ifadati ta'lil, memberikan manfaat ta'lil. Ta'lil itu apa? Menjelaskan suatu sebab, ya. Nah, jelaskan suatu sebab. Nah, ya. Atau ta'lil itu bisa juga kita terjemahkan alasan. Nah, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu, ya, takumu maqamaha. Ya, takumu maqamaha, dapat menempati posisinya siapa? Ya, posisinya silam tadi itu, silam ta'lil. Begitu ya. Bisa menempati posisinya lam ta'lil. Baik. Fatu'awwadu anha kai indal hazf. Dan tentu tu'awwad digantikan darinya kai indal hazf, ketika dihapuskan kai. Ya, ketika dihapuskan si kai itu, nah, ya, li-nya bisa menggantikan posisi kai. Begitu pula kalau kai berdiri sendiri, lam terhapuskan, nah, dia memaknai taklil juga sama. Ya gitu. Nanti kita akan datangkan contoh. Wa qad takunu lil akibah. Masya Allah nih. Ya. Wa qad takunu lil akibah. Nah, ya. Dan terkadang, ya, dia itu bisa menjadi apa? Akibat, lil akibah. Nah, ya, menjadi akibat. Au zaidah, atau tambahan untuk ta'lil, alasan. Nah, maksudnya apa? Menjadi ta'lil kuadrat gitu ya. Bisa dikatakan demikian. Ya. Wa ta'malu, ya, amalaha. Wa ta'malu amalaha. Gitu. Dan tentu dia melakukan amalannya lam, ya, tentu melakukan amalannya. Maksudnya apa? Lam melakukan amalan kai, dan sebaliknya kai bisa melakukan amalan lam. Karena memang keduanya, baik lam, ya, baik lam, begini maksud saya, dan kai itu sama-sama memiliki makna apa? Taklil, begitu. Sebab, alasan, ya. Berikutnya, qalamul juhud, ya. Al-muradu, al-muradu
bilamil juhud. Yang dimaksud dengan lam juhud itu adalah lam penafian. Lamun nafi, lam yang menafikan. Kaidahnya bagaimana? Nih, kaidah atau ketentuannya. Wadobituha, dobit itu artinya apa? Ketentuan. Dobituha artinya apa? Ketentuannya. Begitu ya. Antus bako bimakana. Ya. Antus bako harus didahului dengan makana atau lam yakun kalimat tersebut. Ini biar kita tidak tertukar antara lamul juhud dengan lamukai. Kalau lamukai, awal kalimat nggak mesti didahului makana atau lam yakun. Kita tahu makana lam yakun ini apa? Negasi, penafian. Gitu. Baik. Ya. Kita lanjut lagi. Wa qauluhu dan perkataan musannif wal jawabu bil fa'i wal waw. Apa maksudnya? Nah, di sini aradal fa'a wal wawa yaitu penulis Al-Imam Ibnu Ajurum menginginkan fa dan waw ya, fa dan waw. Baik. Al-waqi'ataini fi awalil jawab. Nah, jadi penulis menginginkan huruf fa dan waw di sini ya merupakan posisi di awal jawab yaitu bentuk kalimat jawaban. Bentuk kalimat jawaban gitu. Fa fi zahiri ibarati qalbun. Baik. Dan pada zahir ungkapannya ya terbalik, maka yang menjadi faktor nasab itu adalah dua yaitu wawu dan fa yang terletak di awal kalimat jawaban. Nanti ada beberapa model kalimat ya, bukan kalimat syarat sebagaimana yang misalkan kita ketahui saat belajar nahwu dasar ya, beda gitu. Itu kalimat-kalimat apa? Kalau di balaghah kalimatnya apa? Tolab atau kalimat insya. Nah, di antara bentuk kalimat itu adalah kalimat nahi, kalimat tamani, ya, begitu. La taksal, fatan jaha, begitu contohnya. Salah satu contohnya. Ya. Nah, kalimatnya demikian. Contoh, ya, la taksal, jangan malas kamu, fatan jaha, fatan jaha. Fa-nya inilah yang disebut harfu jawab. Maka fi'il mudhari tanjah ini kan asalnya tanjahu. Kemasukan fa di sini jadi nasab dia fathah. Fatanjaha. La taksal fatanjaha. Jangan malas. Maka kamu akan sukses. Ganti saja fa-nya dengan wawu kalau mau contoh wawu, ya kan? La taksal watan jaha. Jangan malas, ya. Karena bersamaan itu kamu akan sukses. Ya, nah. Nah, maksudnya di sini kolbun apa? Baik, kita baca lagi kalimatnya. Jadi pada zahir ungkapannya itu apa? Kolbun terbalik. Begitu. Fannasibatani huma. Maka yang menasobkan itu adalah dua penasob. Apa dua penasob itu? Wawu dan fa. Al-waqi'atani yang terletak fi awalil jawab. Pada awal jawab. Ini kan kalimat jawab nih. Fatanjah. Yang terletak apa pertama kali? Fa. Kalau kita mau ganti wawu bisa juga. Watanjaha. Wawunya bukan atof tentunya. Ya, wawu amil nasab. Gitu. Ya. Maka dikatakan fa di sini
Ya, fa di sini itu adalah fa sababiyah. Sedangkan waw di sini waw ma'iyah. Nanti konsepnya beda nih. Waw ma'iyah yang ada di sini dengan apa namanya? Maf'ul ma'iyah. Beda. Maf'ul ma'iyah kan isim tuh. Ya, kalau ini enggak. Gitu. Bukan pembahasan maf'ul ma'iyah, bukan pembahasan maf'ul ma'ah. Ya, namun wawunya sama. Waw ma'iyah namanya demikian. Baik, kita lanjut. Wa yustaratu fil fa'i wa yustaratu fil fa'i dan disyaratkan pada fa antakuna lis sababihi menjadi apa? Fa sababiyah. Nah, begitu. Wa fil waw antakuna lil ma'iyah. Disyaratkan wawunya di sini apa? Menjadi waw ma'iyah. Inilah dua nama untuk ya kedua amil nasab ini. Wa innama yakunul mudhari'u ya. Fi'il mudhari' yang berlaku sebagai kalimat jawaban. Nah, kan fi'il mudhari'nya itu datang setelah fa sababiyah dan waw ma'iyah. Maka dia menjadi apa? Kalimat jawab. Begitu. Contohnya adalah la taksal fatan jaha tadi ya. La taksal. Begitu. Fa tan fatan jaha. Maka tanjah ini adalah kalimat. Betul nggak kalimat atau jumlah? Betul, karena di dalamnya sudah ada fa'il. Fa'ilnya apa? Domir. Domir anta. Gitu. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat jawab. Posisinya dinasobkan. Kita bilang mansub, ya kan nih. Salah satu tanda nasob fathah. Gitu. Maka dia datang. Nah, kalimat jawab dengan fa sababiyah yang menasobkan dan juga kalimat jawab yang datang dengan waw ma'iyah yang menasobkan ini harus menjadi jawab kalimatnya pada kalimat-kalimat tolab. Begitu. Pada kalimat-kalimat tolab. Bisa difahami? Nah, jadi nanti ada pembahasan di ilmu balaghah ya. Tepatnya di ilmu ma'ani. Pembahasan ilmu ma'ani itu ada dua pembagian kalimat. Ya, ada kalimat tolabiyah, ada kalimat khobariyah. Ya, Masya Allah. Ada kalimat tolabiyah, ada kalimat khobariyah. Gitu. Kalimat khobariyah, ya tentu kalimat selain tolab. Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Cukup hafalkan ya bentuk-bentuk kalimat tolab dan yang namanya jumlah tolabiyah itu ada berapa? 8 di sini. Nah, ada 8. Wat tolabu samaniyatu asya. Jumlah tolabiyah itu ada 8 model. Yang pertama amr. Contohnya bagaimana? Kita bisa contohkan. Iqra kitabak fatan jaha. Bacalah kitabmu, maka kamu akan sukses. Nahi tadi contohnya. La taksal fatan jaha. Ad-du'a. Ya. Ad-du'a juga. Naam. Doa itu apa? Perintah amr. Minal adna ilal a'la. Dari bawah ke atas. Ya. Kemudian istifham. Nah, pertanyaan didahului dengan apa? Perangkat-perangkat bertanya. Baik huruf istifham, ya, begitu. Maupun isim istifham. Contoh kalimatnya bagaimana? Hal anta fil baiti fa'azuroka.
Apakah kamu ada di rumah? Maka aku akan mengunjungimu. Demikian. Wal arad, ya, dan juga wal haddu. Al haddu itu artinya apa? Motivasi, memberikan apa? Dorongan. Nah, itu juga ada uslubnya. Tamani dan terakhir roja. Tamandi juga ada uslubnya. Uslubnya dengan apa? Lai, lai, laita. Nah, ya, laita. Tamani itu apa? Berandai. Maka laita itu artinya seandainya. Contoh, laita li malan. Kok malan? Nasab dia. Isim padahal bukan fi'il mudhari. Baik, jadi laita ini saudarinya siapa? Saudarinya inna. Ya, saudarinya inna. Sedikit kok. Saudari-saudarinya inna tuh. Inna, anna, laita. Ya enggak? Hmm? Terus Ya, apa lagi? lakinna. Inna, anna, lakinna. Ya, laita. Terus apa lagi? La'alla. An, ka'anna. Ya, inna, anna, lakinna, ka'anna. Terus apa? Ada 6 ya kan? Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan La'alla. la'ala. Nah, la'ala nanti masuk ke roja, harfu taroji. Ya, kalau laita ini namanya harfu tamani. Lah, contoh di sini laitali ma malan. Begitu. Malan ini nasab karena dia menjadi apa? Isimnya, isimnya laita. Begitu. Sudah betul belum ini kalimat? Belum, karena belum ada jawabnya. Kita datangkan yang fa sababiyah boleh. Apa artinya laita limalan? Seandainya saya punya harta. Seandainya saya punya harta, kita datangkan fa di situ. Fa sababiyah. Fa a ta tazawwaja ya tazawwaju. Bisa nggak? Bisa. Ya-nya ganti hamzah. Berarti apa di situ? Fa'ilnya. Domir ana. Fa'atazaw wajah. Bisa. Tazawwaja ya tazawwaju. Nah, ja-nya ini tidak domah. Kenapa? Hah? Kenapa nggak domah? Karena dia adalah mudhari yang terletak setelah fa sababiyah. Tahu dari mana fa sababiyah? Fa sababiyah ini menjadi huruf jawabnya siapa? Kalimat tolab. Yaitu kalimat tamani. Maka fa-nya di sini amil nasab. Laita limalan fa'atazawwajaha boleh ya. Atau fa'atazawajahu. Enggak ada begitu ya, pakainya hak pasti. Begitu. Maka seandainya saya punya harta, maka saya akan menikahinya. Boleh juga laita limalan katsiran fa'atazau ya. Fa'atazawwajaki. Jangan fa'atazawwajaka ya. Begitu. Baik. Sampai sini bisa difahami. Roja itu adalah harfu taraji. Hurufnya apa? La'alla. Nah, hurufnya la'alla. Semoga. La'allaka apa? Ya. La'allaka. La'allaka apa? Ayo. Atuhibbuni. Bikin contoh. Hah?
لعلك تحبني. Kenapa? La'ala. Ayo, bikin contoh. Kalau saya لعلك la'alaki, kiki mulu. لعلك La'alaki apa? La'alaki apa nih? Semoga لعلك kamu, kinya nih isim la'ala ya. Khobarnya berarti rofa nih. Ya. Apa? Bingung. Bukan gini nih. Bukan gitu. Betul itu kalimatnya bagus. Ya, nih apa nah bacain ya. La'al ya ja'alallah khairan. Nah, itu ini la'allallaha begitu. Allah menjadi isimnya la'alla itu. La'allallaha gitu. Yaj'alu yaj'alu kok yaj'alu gak nasab ya mana fa-nya? Mana wawunya? Dia belum jadi jawab. Belum jadi jawab tolak. Itu. Dia ini ya jemalu itu jumlah fi mahali raf'ain. Khobarnya siapa? Khobarnya Allah. Semoga Allah menjadikan ya apa? Kalau begini berarti ya ja'aluka la Allah ya ja'aluka khairan. Begitu. Ya. Bisa nggak? Bisa. Ya ja'aluka khairan. Khairan jadi apa dong? Maf'ulnya ya ja'al. Semoga Allah menjadikanmu baik. Fa, ayo baru nih kita datangkan. Ya, fa, ayo fa apa? Ya udah, fa azuroka. Semoga Allah menjadikanmu baik, maka aku akan mengunjungimu. Bisa begini. Fa azuro, nah ini ro ya kan? Zaro ya zur, azuroka. Bisa difahami sampai sini? Bisa? Baik. Jadi tidak semua amil nasab dibahas oleh Syekh Saleh Utsaimin di sini ya. Karena memang sebagian tulab yang hadir saat itu ya sudah belajar matan jurumiyah gitu. Jadi hanya sebatas apa? Nah, murojaah bisa dikatakan menambah beberapa faidah dari lisan Syekh Saleh Al-Utsaimin bisa ya kan? Demikian. Tapi di sini insya Allah kita akan bahas. Baik. Tadi eh nih kita bahas ya. Nah, amil nasab. Amil nasab. Bisa kita bagi dua. Bisa kita bagi dua di sini. Yang pertama yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Begitu. Apa saja? Apa saja? Total amil nasab 10, teman-teman. Yang menasabkan dengan dirinya sendiri maksudnya menasabkan fil mudhari ya, dengan dirinya sendiri. Apa saja? Secara langsung maksudnya tuh. Apa saja? Ada 4. Harus hafal nih. Ya, ayo, lan, apalagi i, idan, ya dan kai, begitu.
Ya. Terus amil nasab. Sahih an lan idzan kai. Gitu. Berikutnya yang kok yang menasabkan ya tidak dengan dirinya sendiri. Ada berapa? Sisa? Sisanya. Ya. Yang dimulai dari lamul juhud. Iya enggak? Hmm? Lamukai. Ya. Lamukai pertama, tidak dengan dirinya sendiri. Lamukai. Begitu. Lamukai. Terus apa lagi? Hmm? Apa lagi? Lamul juhud. Ya, nah. Terus apa lagi? Bislamul juhud. Hatta. Ya. Terus apa lagi? Ya. Hah? Apa lagi? Ya. Au. Nah. Terus apa lagi? Ya, al jawab bil fa dan waw. Maksudnya apa? Fa sababi, fa sababiyah ya. Al fa. Nah, al fa, al al waw, fa sababiyah, waw ma'iyah begitu. Nah, dua ini harus datang di mana? Ya, datang setelah apa? Setelah kalimat tolabi, tolabiyah. Begitu. Ya. Terus apa lagi? Sudah ya? Ya, pas nggak 10 tuh? Ya, 6. An 1, lan 2, izan 6. Izan 3, kai 4, lamukai 5, lamul juhud 6, hatta 7, au 8, fa 9, waw 10. Bener kan? Ini dia. Taib, kita bahas an dulu nih. Kita bahas an dulu. Dibahas nggak nih? Kalau nggak lanjut langsung jawazim nggak apa-apa. Kalau kita bahas secara detail, lumayan nanti ya. Bisa dilanjut pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya ya. Nah, an dulu ya, an dulu. Baik, an. Ya. An ini namanya apa? An ini namanya harfu apa? Nasbin. Ini irobnya nih. Kalau antum mau mengirob an, kita sebutkan apa? Harfu nasbin wa masdarin was wastik balin ya, istikbalin begitu. Inilah i'rab dari an. Harfu nasbin wa masdarin wastikbalin. Ya. Berbanding lurus dengan fungsinya, tugasnya an, yaitu apa? Menasobkan, ya, dia menjadikan fiil mudhari sebagai masdar maknanya. Jadi apa? Ya, mengubah makna fiil mudhari menjadi isim. Maksudnya apa nanti ditakwil ke masdar. Kemudian istiqbal bermakna apa? Yang akan datang. Begitu.
Ya. Contoh, ya, contoh di firman Allah ayat Al-Qur'anul Karim, eh, surat Al-Baqarah nih, ayat puasa. Pasti pada hafal ya insya Allah. Wa antasumu. Ah, wa tasumu. Oke, sebentar dulu. Tasumu. Oke. Wa antasumu khairun la lakum. Oke, in kuntum ta'lamun. Ya kan begitu. Tasumu ini fiil mudhari bukan? Fiil mudhari, fiil mudhari. Kemasukan an amil nasab kan? Apa tandanya? Tanda nasab fiil mudhari. Dan tasumu di sini adalah di antara al-amsilah asittah atau ya al-af'al al-khamsah. Taib, asalnya itu tasumuna ketika rofa. Ya, tanda rofanya dengan nun di akhir. Kemasukan amil nasab an, nunnya hilang. Begitu. Nah, ya. Berarti apa di sini? Fungsi yang pertama clear, yaitu apa? Menasobkan. Ya, fungsi yang pertama di sini menasobkan. Buktinya nun di tasumu itu apa? Hilang. Kita buktikan lagi. Apa namanya? Fungsi yang kedua yaitu menjadikan masdar. Berarti ditakwil. Masdar tasum itu apa? Kan dia dari kata soma yasumu. Nah, ini sorof bermain tuh. Ya. Soma yasumu ada dua masdarnya, ada saum, ada siam. Terkait pengertiannya itu ditinjau dari perspektif syariat ya, berbeda antara saum dan apa? Siam. Dari segi bahasa pun juga sebetulnya. Nah, di ayat puasa Allah gunakan kata saum atau kata siam? Kutiba alaikumus siam. Allah menggunakan kata siam. Kata saum digunakan kapan? Ya, di surah Maryam kan? Begitu. Baik. Nah, itu nanti ditinjau dari perspektif yang berbeda. Kita berarti di sini pakai masdarnya siam saja. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ditakwil nih. Antasumu itu takdirnya adalah apa? Tasumu failnya apa? Tasumu failnya domir apa nih? An antum. Begitu. Kita ubah dia menjadi siam. Nah, kita masukkan domir antum. Siamu antum. Bener nggak begitu? Enggak ya. Antum kita ubah ke domir muttasil. Jadi siam plus antum. Jadinya apa? Jadinya apa? Siamu, siamu, siamukum. Begitu. Ini takdirnya nih teman-teman. Ya, takdirnya. Begitu. Ya. Tahu nggak itu ini disebut apa? Masdar muawwal. Masdar yang ditakwil. Ditakwil maksudnya apa? Ditakwil ke bentuk masdar. Ini penting nih. Penting sekali. Ya. Nah, memahami konsep ini. Ya. Berarti takdir ayat ini apa? Wasiyamukum khairun lakum. Dan puasa kalian lebih baik lakum bagi kalian. Maksudnya apa? Kalau kalian berpuasa. Nah, ini fungsi. Nah, ini proses dari fungsi yang kedua. Nah, sob. Begitu. Ya. Nah, sob. Fungsi yang ketiga, istiqbal. Ini berada pada makna. Begitu. Ya, maksudnya apa? Ketika kalian akan berpuasa, begitu. Jadi maknanya apa? Istiqbal. Dan juga bisa istiqbal di sini apa? Istimror, senantiasa terus menerus. Begitu. Ya.
Sampai sini bisa difahami. Nah, jadi disebut huruf istiqbal karena apa? Karena sebab menjadikan fiil mudhari setelahnya memiliki arti istiqbal akan datang. Kan kita udah belajar tuh di pembahasan tanda-tanda fiil, teman-teman ya. Ketika fiil mudhari tidak dimasuki oleh harfu tanfis maupun harfu taswif, yaitu huruf sin dan huruf saufa, dia masih ada dua pemaknaan. Masih ingat ya? Gitu. Dia bisa dimaksudkan kata kerja sekarang, bisa dimaksudkan juga kata kerja untuk yang akan datang. Paham ya? Jadi ketika an ini masuk, dia seperti apa? Huruf tanfis dan saufa memiliki makna istiqbal yang akan datang. Ya, begitu. Bisa difahami sampai sini terkait an, teman-teman? Ini baru segi makna. Nah, coba dong tanya, arti an itu sebetulnya apa sih Ustadz? Gitu. Sering banget nih yang tanya ini, an artinya apa? Seperti kana. Kana artinya apa? Gitu. Baik. Jadi an itu teman-teman ya, artinya bisa untuk, ya bisa untuk, bisa agar, gitu. Bisa juga nggak ada artinya. Ya, bisa difahami sampai sini. Ah, ini nanti perlu zauk juga. Kalau guru kami bilang zauk gitu. Karena yang namanya belajar bahasa harus dihadirkan contoh. Itu makanya para ulama dahulu ya menghadirkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an karena memang mereka menghafalkan Al-Qur'an terlebih dulu awalnya. Barulah dia menuntut ilmu nahwu begitu. Baik. Tapi kita sekarang ya barengin dua-duanya ya, belajar nahu, ngafalin Quran juga. Ini bagi teman-teman yang belum hafal Quran gitu ya. Insya Allah akan terbantu, akan lebih mudah cepat menghafal Qurannya. Begitu. Baik ya. Ada pertanyaan? Tidak? Baik. Kita langsung ke lan nih. Lan. Ya. Lan. Namanya apa namanya? Harfu nafyin. Begitu. Harfu nafyin. Wanas. Wanas bin. Wastik balin. Masih istiqbal. Maksudnya apa istiqbalnya di sini? Penafiannya istiqbal. Ya, akan datang terus menerus istimror. Jadi kalau dalam bahasa Inggris lan ini apa? Never. Ya, taib. Nasab ya emang fungsinya menasobkan. Tapi teman-teman untuk lan ini ya ini pentingnya nih. Pentingnya apa? Ya, mempelajari nahwu plus mempelajari akidah sahihah. Ya. Karena dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi apa? Lantaroni. Engkau nggak akan bisa melihatku. Kata Allah kepada Nabi siapa? Hmm? Ini terkait Musa. keimanan melihat Allah di akhirat loh. Hah? Nabi Musa. Iya. Nah, ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa di surah Al-A'raf. Ayat berapa tuh? Ayatnya tuh walamma ja'a Musa limiqatina, betul ya? Wa kallamahu rabbuhu qala rabbi aroni unzur arini anzur ilai. Qala kemudian dia berkata Allah Azza wa Jalla lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Surah Al-A'raf ya, ayat berapa? 141. Ayo, ana lupa nih. Ayat 140 berapa tuh? 142, 143. Ah, taib 6. 143. Kalau nggak salah 143 Al-A'raf ayat 143. Coba teman-teman dicek mushafnya. Takutnya ana salah. Ya. Benar nggak?
Di situ ada kan? Kola lan 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 taroni. Gitu. Benar gak? Tes, Nah, halo. bener Ustaz. Lan taroni. Gitu. Ini ya. Kalau kita maknai secara bahasa, berarti apa? Sampai kapanpun Allah nggak bisa dilihat. Ya, mau seberiman apapun, begitu. Padahal ada hadis Nabi Muhammad SAW di antara bentuk hadiah terbesar tuh, ya orang yang beriman apa? Nah, yaitu apa? Melihat wajah Allah di akhirat. Itu luar biasa, keutamaan. Itu hadisnya tentang puasa juga tuh, gitu ya. Nah, masya Allah. Nah, orang-orang Mu'tazilah yang memahami ayat ini secara bahasa. Di antara tokoh Mu'tazilah, ini pentolan yang Mu'tazilah siapa? Al-Imam Zamakhsyari. Jangan salah, Al-Imam Zamakhsyari ahli bahasa. Dan bahkan dari kalangan Mu'tazilah, itu ahli bahasa semua. Begitu. Ya, ahli bahasa semua. Nah, makanya di zaman siapa? Khalifah Al-Ma'mun, ya, dia punya anak kan? Itu anak-anaknya diperhatiin buat belajar nahwu. Ya akhirnya terpapar apa namanya pemikiran Mu'tazilah. Begitu ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi kita maknai kalau di dalam ayat ini apa? Tidak tidak istiqbal. Paham kan maksud Anda? Di dalam ayat ini lannya makna istiqbal nggak? Istiqbal nggak maknanya? Ya, Di? Tidak. Berarti kan keluar dari hukum asal. Kaidah mengatakan ini juga di dalam apa namanya tuh? Di dalam kitab Ad-Durrah Al-Bahiyah. Eh, Syarah Mutammimah. Naam. Syarah Mutammimah. La yus'al. Naam. An sababi ya binaihi limaji'i alal asal. Begitu. Jangan ditanya sebab kalau ini kan dalam permasalahan bina. Maksudnya apa? Jangan ditanya sesuatu kalau dia datang dalam hukum asalnya. Akan tetapi tanyakan sesuatu tersebut apabila telah keluar dari hukum asal. Nah, ya. Li khurujihi anil asal. Wa inna ma yus'alu li khurujihi anil asal. Tiada lain dia ditanya naam li khurujihi karena keluarnya dia anil asal dari hukum asal. Berarti apa? La yus'al an sababi li majihi alal asal. Demikian. Paham sampai sini? Nah, karena keluar dari asal, berarti kita harus tanya sebabnya apa? Kenapa lan di sini, lan pada ayat ini, surah Al-A'raf ayat 143, tidak dimana istiqbal? Karena ada korina. Apa korinanya? Hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga beberapa syahid-syahid lainnya. Begitu. Bisa difahami sampai sini, teman-teman? Nah, ini luar biasa ya. Untuk memahami Al-Quran, terkadang apa? Ya, tidak cukup pengetahuan nahwu gitu. Jadi ada banyak ilmu lainnya. Belum lagi ilmu tafsir, usul tafsir, mustalah hadis, ya balaghah lewat karena bagian dari ilmu bahasa. Begitu. Nah, ya. Bahkan ilmu bahasa yang katanya itu tidak masuk untuk memahami Al-Qur'an yaitu arut, ternyata kepake juga loh. Kepake untuk membantah orang-orang yang mengatakan apa? Al-Qur'an adalah syair. Nah, ilmu arut itu ilmu untuk menimbang bait-bait syair. Ternyata pas ditimbang ayat-ayat Al-Quran, meskipun kofiahnya sama, coba teman-teman baca itu, juz 30, itu akhirannya sama nggak semua? Sama nggak semua tuh? Ya, coba surah Al-Buruj, lihat tuh. Surat Al-Balad aja deh. La uqsimu. Apa? Ada yang hafal nggak surah Al-Balad nih? Coba. Tes, halo?
Ada yang hafal nggak surah Al-Balad? Apa depan surah Al-Balad? La Ayo, anak tanya. uqsimu bihadzal balad Nah, terus ayat keduanya, wa anta hillum bihadzal balad ayat ketiganya, wa walidi wa ma walad. nah, ayat keempatnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ah, fakat cukup, taib. Akhirannya hurufnya apa tuh? Huruf terakhirnya apa tuh? Dal sukun. Masya Allah, luar biasa. Itulah keindahan. Ya, jadi keindahan itu berada di akhir. Nah, keindahan itu berada di akhir. Makanya uh, perkembangan membaca Al-Quran sampai ke negeri Persia, muncullah taronum, nagom, makomat. Di mana letak keindahan mereka melakukan Al-Quran? Di akhir. Coba antum yang apa namanya, misalkan iseng-iseng mencari tahu tentang apa, makomat, nahawan, bayati. Pernah dengar nggak istilah-istilah ini? Pernah ya? Pernah dengar nggak? Makomat, nahawan, bayati, kurdi, sika, ros. Pernah dengar nggak? Nah, kalau nggak pernah dengar, Anda nggak Pernah, lanjutkan nih. Itu. pernah tadi. Pernah, Taib. Coba antum lihat. Nah, coba cari di YouTube. Nahawan gimana nadanya? Pasti apa? Tangga nada yang dimainkan itu di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ah, keindahannya di akhir tuh. Itu karena di lagu-lagu. Begitu. Nah, begitu juga bait syair, itu indahnya di mana? Di akhir. Nah, mereka mengatakan Al-Quran ini syair karena terlihat dari apa? Setiap akhir ayat kok begitu indah. Dibuktikanlah dengan timbangan ilmu arut ternyata nggak cocok. Gitu, nggak cocok. Wah, berarti Al-Quran itu apa? Masya Allah. Terlihat secara zahir seperti syair. Tapi ketika ditimbang, ditafsir, dimasuk, dan dibedah, begitu. Ternyata terbukti Al-Quran bukan syair. Berarti lebih dari sekedar syair. Ya, nggak bisa disamakan dengan syair. Al-Quran betul-betul adalah kalamullah. Gitu. Bahkan di antara bentuk bantahannya juga ada huruf-huruf muqatta'ah yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Itu dari segi tafsir. Gitu. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kalah syair itu dari apa? Nah, dari Al-Qur'an. Makanya mukjizat Nabi Muhammad apa? Hah? Mukjizat Nabi Muhammad apa? Al-Qur'an. Jadi mukjizat para nabi yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu adalah sesuatu yang apa? Yang diagungkan oleh masyarakatnya. Itu. Mukjizat mukjizat Nabi Yusuf apa mukjizat Nabi Yusuf? Mukjizat Nabi Musa deh. Mukjizat Nabi Musa. Ada yang tahu nggak? Benar. Mukjizat para nabi tahu nggak mukjizat para nabi? Hah? Ada yang tahu? Ayo, ayo. Tongkat kalau Nabi Musa. Oke. Tahu nggak kenapa dikasih tongkat yang bisa berubah jadi ular? Karena yang diagungkan pada saat itu adalah profesinya tukang sihir. Gitu. Maka dikasihlah mukjizat oleh Allah pada Nabi Musa. Masya Allah. Ya, itu disebut apa teman-teman? Ya, ini perkara-perkara seperti mukjizat itu ya disebut sebagai apa? Khawariqul adah. Ya, perkara-perkara luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang biasa, di luar dari apa namanya? Nalar logika manusia pada umumnya. Gitu, ya. Mukjizat Nabi Yusuf. Apa mukjizat Nabi Yusuf? Menafsirkan menafsirkan mimpi. Karena memang pada saat itu profesi yang diagungkan di masyarakatnya Nabi Yusuf, ya, saat Nabi Yusuf hidup itu pada zamannya apa? Tukang penafsir mimpi, takwil mimpi. Nah, ketika Nabi Yusuf itu mentakwil mimpi, menafsirkan, menjelaskan mimpi salah seorang dan betul-betul nyata kejadian, terkesimalah orang-orang. Itu. Nah, Nabi Muhammad mukjizatnya itu Al-Quran. Karena
Ya, di zaman Nabi Muhammad itu diutus sebagai seorang rasul, masyarakat mengagungkan profesi apa? Tukang syair. Maka dikenallah di masyarakat jahiliyah al-mu'allaqat. Ya, syair-syair jahili. Teman-teman kalau baca syair-syair jahili itu luar biasa itu bahasanya. Makanya kajian bahasa Arab itu 3 itu objek penelitiannya. Pertama Al-Qur'an, objek penelitian bahasa Arab. Kedua adalah hadis Nabi Muhammad, ya, afsahun nasi lisanan wa bayanan. Manusia yang paling fasih dalam berbahasa Arab adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketiga, objek penelitiannya itu adalah syair jahiliyah. Begitu. Sulit kadangkala kalau nggak tahu ilmunya menerjemahkan syair jahiliyah. Di antara penyairnya itu ada siapa? Umru al-Qais, Zuhair bin Abi Sulma. Nah, nanti yang menang ditempel tuh syair di Ka'bah. Kotor akhirat tuh Ka'bah ya kan? Dengan syair-syair mereka. Ini zaman jahiliyah begitu. Ya. Makanya di Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Allah menggunakan diksi raiba. Beda nggak sama syak? Artinya sama-sama ragu. Tapi daleman mana raib sama syak? Raib. Raib itu apa? Keraguan disertai pengingkaran. Kalau syak itu apa? Keraguan-raguan doang. Karena memang di zaman jahiliyah itu apa? Orang-orang itu meragukan Al-Quran sekaligus mengingkari Al-Quran. Maka Allah pilih diksinya raib. Dan Allah ulang lagi itu raib di ayat 23 ketika Allah menantang mereka. Di ayat 23 surat Al-Baqarah Allah katakan apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Kalau kalian itu ragu terus mengingkari terhadap apa yang kami turunkan ala abdina kepada hamba kami ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa'tu bisurah. Coba tolong datangin dong satu surat mim misli yang semisal nih sama Quran. Ya, wada'u syuhada'akum. Ajak tuh pembesar-pembesar kalian, ya penyair-penyair yang luar biasa. Nah, min dunillah tentu selain Allah, in kuntum shadiqin. Kalau kalian jujur. Ternyata mereka nggak jujur, bohong gitu. Nah, akhirnya apa? Berplaying victim, nggak mau kalah ya. Padahal mereka kalah. Nggak ada yang sanggup mendatangkan satu surat saja gitu. Yang semisal dari Al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum. Ya, afwan bahasannya malah jadi ke tafsir, akidah ya dan semacamnya. Baik. Nah, semoga itu menjadi pengetahuan yang bermanfaat ya untuk kami pribadi tentunya dan maupun teman-teman yang mendengarkan. Karena waktu sudah habis, insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya. Nah, pekan depan kita akan lanjutkan, kita habiskan secara detail amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri maupun yang tidak. Kalau ada pertanyaan, sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa ditanyakan, didiskusikan di grup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, wa iyyakum jami'an.